Kenapa kau katakan bahwa kamu lebih baik daripada Adam? Iblis menjawab, ana khairun minhu khalaqtani min nar. Engkau telah menciptakan aku daripada api, sedangkan Adam kau buat daripada tanah. Aku turunan api, sedangkan Adam turunan anak tanah. Aku bin api, Adam bin tanah. Nasabku, silsilahku lebih mulia daripada Adam. Jadi yang membuat iblis menuntut pamer nasab, pamer silsilah. Oleh karena itu kalau ada orang yang merendahkan nasab orang lain, menghina silsilah orang lain, lebih mulia karena faktor nasabnya, itu kesurupan iblis. Turunan iblis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi walau abadna ghayrahu la syaqina ya habbada rabbana habbadina wa habbada muhammadin fatina maulahuma kunna wa la baqina Allahu laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallayna fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qayna nahnu ulajahu muslimina wal musyrikuna qad waghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina imqal ahaditsi allati rawaina fardihum Allahumma khasirina. Assalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Terutama kaum para ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bila khusus pengasuh pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren Raden Abdul Halim beserta ibu nyai dan ahlul bait, Rogus, segenap aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, Bapak Ibu, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Baru saja kita sudah mendengarkan paparan ilmu dari Kanjeng Raden Hadijatullah Fakih Biro Hadingrat. Tentu ini menjadi pelajaran untuk kita semua, paling tidak bahan kajian yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman PWI yang hadir malam ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan ke ahli bahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat yang juga tercurah pada kita semua selaku dibully oleh sejumlah pakar. Beliau dituduh ijazahnya palsu. Ramai di seantero jagat, semua orang ngelak-ngelak, tapi beliau diam. Lama-kelamaan rupanya beliau ingin juga menenangkan suasana
dan menyelesaikan masalahnya. Maka beliau sekarang mengajukan persoalannya kerana hukum dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ini adalah contoh pemimpin yang benar-benar mengerti persoalan. Kenapa kok selama ini beliau tidak langsung tunjukkan ini ijazahku kepada para penuduh itu? Ya karena bukan urusannya, wong ijazah punya aku ya tak simpan di lemariku. Betul? Betul. Memang urusannya apa? Tetapi karena sudah menjadi berita besar, beliau ingin cepat clear dan selesai. Mari kita bareng-bareng buktikan di pengadilan. Yang berhak menentukan ijazah ini asli atau tidak asli tentu saja adalah kampus UGM yang mengeluarkannya. Tetapi secara proses hukum sebagai warga negara yang baik, beliau telah melakukan hal yang benar. Ada satu lagi yang dituduh palsu, yaitu silsilah nasab. Sekelompok orang menyebarkan berita bahwa silsilahnya si Anu adalah palsu, gak nyambung sampai Kanjeng Nabi. Berdasarkan kajian dan fakta-fakta ilmiah, menurut saya yang paling enak lapor polisi, kok yola. Kira-kira kalau mereka yang dituduh nasabnya palsu lapor polisi, kemudian ditempuh jalur hukum, panjenengan setuju nggak? Setuju. Kira-kira selesai apa enggak? Selesai. Tapi kenapa sampai sekarang tidak melapor? Itu apa panjenengan? Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu saya tidak mau berbicara tentang nasab malam ini. Udah selesai. Sing percaya monggo ya percaya, sing ora ya ora apa-apa. Karena sudah cukup lama kita membahas itu. Dari tahun 2004 saya sudah punya tulisan. Baru 2023, 2024 kita ingin ada pembahasan tuntas. Tempatnya bukan di pengajian umum, tempatnya bukan di tengah masyarakat. Ayo tempatnya di sumber ilmu. Maka saya Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga mengadakan seminar nasional dengan mengundang seluruh pakar dari segala bidang di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Robito Alawiyah sudah kita undang, ada fotonya. Perkara tidak datang itu hal lain. Tapi tanggung jawab kita sudah kita sampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus kita ceritakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada para malaikat tentang satu rencana produk baru. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Kira-kira terjemah gambarnya begini. Malaikat, sebentar lagi aku akan menciptakan makhluk baru yang berkulit kasar, berbahan tanah kering. Jika nanti sudah selesai fisiknya dan sudah aku instalkan ruh padanya, sujudlah kalian semua. Begitu Adam selesai diciptakan, seluruh malaikat sujud kepadanya, menghormatinya sesuai perintah Allah.
cuma iblis tok yang tidak mau sujud. Allah Ta'ala. Iblis ini sebetulnya imam besar loh. Imam besar bangsa jin. Karena nama aslinya itu ada yang mengatakan Al-Haris. Tuh saya mau kalau ada nama Haris. Ada yang mengatakan Azazil. Kenapa kamu tidak ikut sujud menghormati Adam sedangkan aku memerintahkannya? Iblis jawab, ana khairun minhu. Sebab aku lebih baik daripada Adam. Kalimat pertama yang muncul dari makhluk Allah untuk mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, malah dewi itu adalah iblis. Makanya nanti musim-musim pilkada, musim-musim pemilu, pilpres, sering kita membaca tulisan di mana-mana sampai ngepel merasa lebih baik daripada yang lain. Hati-hati. Ada yang seperti itu? Tapi iblis masih lumayan punya alasan, punya dalih apa? Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah. Kenapa kau katakan bahwa kamu lebih baik daripada Adam? Iblis menjawab, ana khairun minhu khalaqtani min nar. Engkau telah menciptakan aku daripada api, sedangkan Adam kau buat daripada tanah. Aku turunan api, sedangkan Adam turunan anak tanah. Aku bin api, Adam bin tanah. Nasabku, silsilahku lebih mulia daripada Adam. Jadi yang membuat iblis sombong adalah pamer nasab, pamer silsilah. Oleh karena itu kalau ada orang yang merendahkan nasab orang lain, menghina silsilah orang lain, lebih mulia karena faktor nasabnya, itu kesurupan iblis. Turunan iblis. Akhirnya Allah membuat putusan. Wah, tidak perlu sidang, ribet ini orang di sidang. Tidak kooperatif waktu di sidang. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari dalam surga, sesungguhnya orang yang terkutuk kamu. Diusir dari surga. Seakan Allah mengatakan, memberi nasihat pada kita. Iblis walaupun sudah lama beribadah, rajin beribadah, dia pernah berjuang cukup lama, tapi karena pamer nasab diusir dari dalam surga. Indonesia adalah negeri surga terindah di dunia. Sampai seorang ahli Tontowi, wartawan dari Timur Tengah mengatakan, yaumun fil jannah, satu hari dalam surga. Yang kumasukkan dengan surga bukan surga di akhirat, bukan jannatul na'im, karena untuk masuk ke dalamnya terlalu sulit. Yang kumaksud dengan surga itu adalah surga dunia. Surga dunia bukan Swesia, surga dunia bukan Palestina, surga dunia bukan Yaman, surga dunia bukan yang lain. Surga dunia ada Pulau Jawa di Indonesia. Berarti Pulau Jawa ini oleh orang Arab dikatakan sebagai surga. Pantas kalau orang-orang dari manapun datang ingin masuk ke dalam surga. Silakan iblis masuk surga, silakan malaikat masuk surga, silakan siapa masuk surga, jin masuk surga, boleh siapa masuk surga. Syaratnya apa? Saya sering katakan, silakan masuk orang Jepang asal sopan, silakan masuk orang Cina asal jangan menghina, silakan masuk orang Arab asal jaga adab, silakan masuk orang Eropa asal jangan sampah serapah. Tapi kalau kamu datang di Indonesia, di surga ini menghina yang ada di dalamnya, keluar aku dari surga. Jelas apa badan? Apa iblis ketika diusir dari surga kemudian terima? Tidak, anehnya fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah memvonis aku bersalah, menyalahkan aku, maka aku tidak akan membiarkan anak turunan Adam, dia akan berada di jalanmu yang lurus. Anehnya iblis, dia melakukan tindakan kriminal, kok Allah yang difitnah melakukan kriminalisasi. Jangan begitu lah, saya juga setuju.
Dia melakukan kriminalisasi, menghina seseorang, menjatuhkan pemimpin bangsa, menghina tokoh Indonesia. Begitu dihukum kok malah mengerahkan orang mengatakan dikriminalisasi. Jadi begitu. Kalau ada orang seperti itu berarti dia Kasih lupa deh, please. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Wis selesai. Iblis diusir dari surga, tapi bukan mau umroh ya. Tinggal pelantikan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dilantik di dalam surga sebagai presiden dan wapres. Apa iblis tenang? Paling tidak tenang karena calonnya kalah. Adam dilantik dengan dua pesan. Yang pertama, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Saya itu biasanya serak kalau belum minum air jeruk, biasanya itu. Panitia. Dia ngasih tahu. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu dalam surga ini. Silakan kamu nikmati fasilitas yang ada di dalamnya dan rezeki yang berlimpah aku berikan pada kalian berdua. Tapi satu pohon ini jangan kamu dekati, sebab kamu akan jadi orang yang zalim. Walaupun pohon itu ada di kebunmu, ada di halamanmu, dia akan cair dengan tanda tanganmu dan stempelmu. Jangan ambil itu pohon walaupun berada di sekitarmu. Jangan diambil, apalagi di pagar lautannya. Jangan, dan yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Sesungguhnya setan ini dan ini musuhmu dan musuh istrimu, musuh gerotanmu, sampai kapanpun dia akan jadi musuhmu. Maka jangan kamu dengarkan ucapannya. Kalau nanti dia datang padamu, jangan kamu terima, jangan diskusi dengan dia, jangan bicara dengan dia, apalagi dukung koalisi bersama dengan dia. Ayam Adam dengan istrinya, ialah setan silaturahmi. Memangnya setan mau silaturahmi? Setan paling wajib silaturahmi, terutama musim pilkada. Diskusi dengan Adam, ya didiskusikan ayat juga, wahyu juga. Dan kamu dapat ayat, ya betul ayatnya, wala taqrabu, ya betul, tahu tafsirnya, apa tafsirnya? Aku nggak boleh dekati pohon ini, salah dahulu. Aku di pelosok tafsirnya kayak gitu, Kediri kayak gitu, di Tebuireng kayak gitu, Lirboyo kayak gitu. Kamu tafsirnya apa? Itu tafsir jalan lain. Lalu saya punya tafsir apa? Tafsir jalan lain. Apa tafsirnya? Manahakum rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dan justru kamu tidak boleh mendekati pohon ini. Kalau kamu dekati dan kamu makan buahnya, justru kamu akan jadi malaikat, naik pangkat, dan kamu kekal di dalamnya, tidak akan di-impeachment, tidak ada pemakzulan. Adam mula-mula tidak percaya. Ini tafsir aneh. Rupanya hasil kuliah di luar negeri ini tafsirnya baru. Setan sumpah, aku sumpah wahai Adam, apa yang ku katakan ini semata-mata demi kebahagiaan kamu. Nah, sumpahnya tim sukses begitu biasanya. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh dari surga. Cuma satu kali pengajian tafsir anyar. Sallallahu alaihi wasallam. Adam tidak ingat bahwa lawan politik yang diinginkan pasti kejatuhannya. Andai kata Adam bertanya pada malaikat Jibril, selesai. Kalau saja Adam mengamalkan ilmunya yang syaratnya mutasil, tentu selesai. Lah ini gurunya gak jelas sanadnya. Hambalah. Apakah ketika Adam dan Hawa selesai jatuh ke bumi, urusannya selesai dengan setan? Belum.
Adam jatuh dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan. Badatlahuma sawatuhuma, krisis sandang. Dan yang ketiga, desintegrasi rumah tangga gara-gara mengizinkan ustadz yang menafsirkan senak secara dari dewi rusak pengajian. Hambalannya untung Adam dapat doa wahyu Allah beda alat orang. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Apa yang terima kanjeng Nabi Adam? Bisanadil mutasil, dengan sanad yang mutasil. Langsung Allah ijazahkan kepada kanjeng Nabi Adam. Apa yang dijazahkannya? Istighfar. Rabbana ya Rabbana walamna wa ilam wa tarhamna Pendapat kedua mengatakan waktu itu kanjeng Nabi Adam bertawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ia berdoa Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Tawassul. Setan pun ditegur oleh Allah, diinterpelasi oleh Allah, disidang oleh Allah, tidak mau istighfar, tidak mau tawassul. Kenapa? Setan memang anti istighfar, anti setan memang anti istighfar, anti. Makanya kalau ada pengajian mengharam-haramkan tawassul, menuduh muslim orang yang bertawassul, berarti yang pengajian kesurupan Setan. Jelas apa jelas? Jelas. Jelas apa jelas? Jelas. Itu aja kok. Daripada repot mendingan kopi sama jeruk. Orang Jawa tuh biasa esok-esok minum kopi, awal minum jeruk, awal-awalnya pipi, akhirnya jeruk. Jeruk. Hamba Allah yang dimuliakan, doa kumpul kembali Adam dan istri, ukur kembali rumah tangganya karena baca istri. Panjenengan punya dosa Pak? Ya. Benar. Yuk kalau punya dosa kita bareng-bareng dong. Dosaku sangat banyak, lebih banyak ampunan Allah. Dosaku sangat besar, Allah yang maha besar. Banyak mana ampunan Allah dengan dosa kita? Banyak ampunan Allah. Maka jangan putus. Benar. Colongnya nggak bunyi nih. Insaflah manusia, jika dirimu berdosa, dunia makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Dan penyayang kepada
Siapa lalu mengabdi berbakti pada ilahi sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Lanjut apa sudah? Lanjut apa sudah? Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Betapa maha besarnya kuasa sealam semesta. Siapa selalu mengabdi berbakti pada ilahi sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. la 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 la, janganlah ragu Atau bimbang pada keagungan Tuhan. betapa Besarnya malah nasibku. Masya Allah. Alhamdulillah. Digiringlah kaki Adam dari India sampai ke Jabal Rahmah bertemu dengan istrinya. Konon 300 tahun desintegrasi rumah tangga gara-gara pengajian yang rusak tadi itu. Pengajian gak pakai ayat, pengajian hoak, pengajian bohong. Dan kalau kamu makan buah ini kamu nanti jadi malaikat. Alah, pengajian kok borok, hoak. Datanglah Adam sampai di Jabal Rahmah, kaget istrinya. Kini ku datang padamu semua, sambutlah kedatanganku. Kakang dari mana saja dari tadi, sebetulnya dari tadi kakang udah sampai sini, cuman kan air jeruknya baru datang. Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ini tahu hatimu semula. Sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Akhirnya minum air cukup. Kocet. Bahagia rumah tangga Anda. Datanglah pengumuman Allah. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak
qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah. Malaikat, sebentar lagi aku akan mengangkat seorang khalifah pemimpin di muka bumi ini. Malaikat protes, menyampaikan nota keberatan. Adakah fiha menyusidu fiha yasbiqud dima? Adakah kau akan mengangkat seorang menciptakan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, suka melakukan tawuran antara pelajar dari pemimpin? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuna. Yang kedua, kami kan orang-orang yang sudah senior, kami kan orang-orang yang sudah pernah berjuang, selama ini rajin bertasbih, bertahmid, bertakbir, memuassucikan engkau. Kami kan tukang rajin ibadah. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Memang mereka dari senior, pernah berjuang, mungkin sudah jadi veteran juga. Umurnya sudah lama, ibadahnya sudah rajin. Dia merasa lebih layak daripada Adam yang masih muda. Katanya suka merusak dan melakukan tawuran antar pelajar. Allah pandai, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Kemudian Allah mengajari Adam berbagai macam ilmu. Rupanya yang suka melakukan tawuran itu dimasukkan ke dalam barak oleh KDR. Yang selama ini dino-ino jangan dihina. Kerjamu KPAI apa? Gaji 26 juta tiap bulan, kok anak-anak gak diurusi? Jangan nyinyir kamu DPRD, ono penggaweane. Dimasukkan, diajari oleh Gusti Allah, sudah pintar dikonteskan debat capres. Malaikat, ayo nak, kamu Adam yang baru keluar dari barak itu, sebutkan nama-nama ini. Bisa semua. Malaikat ditanya gak bisa. Maka yang layak jadi khalifah itu adalah Adam. Walaupun umurnya lebih muda, walaupun bahannya tanah, lebih layak jadi pemimpin, lebih layak dihormati daripada malaikat yang dibuat daripada cahaya dan lebih senior. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang bernasab mulia. Maka kalau ada orang mengatakan 70 kiai yang pintar dibandingkan dengan kaki seseorang yang nasabnya hebat, lebih hebat ya kakinya yang orang gila tadi, walaupun dia tidak pintar. Ajaran dari mana, Mas? Jelas sama jelas? Jelas. Jelas sama jelas? Jelas. Nasabnya cahaya malaikat, ibadahnya sudah lama, selawatannya terus-terusan. Adam baru beres diciptakan, dia punya ilmu lebih mulia dan lebih dihormati. Sallallahu Muhammad. Beres, Adam rumah tangga punya anak. Ketika anaknya akan dikawinkan, ini Qabil dan Habil ini ada masalah. Ini urusan kawin lagi ribet banget. Qabil lahirnya bareng dengan Iklimah, sedangkan Habil dengan Nabudah. Kebetulan yang pasangannya Habil ini jelek, yang pasangannya Qabil cantik, disilang kawinnya. Ada persoalan soal kesetaraan nikah. Nggak cocok, dia kan tidak satu kafaah dengan saya, dia kan tidak setara dengan saya. Kelakuannya siapa gue? Beli. Ini muncul lagi ini. Kalau perempuan turunan ini tidak cocok dengan ini, haram hukumnya. Sebab kalau kamu kawin dengan ini, kamu menghina Nabi. Agama apa, Mas? Aku gak ngomong ya. Siapa yang kawin dengan perempuan ini, maka dia telah zina, dia telah menghinakan Rasulullah. Dan cukup sekali gitu. Aku gak ngomong siapa ya. Panjang. Sampailah pemilihan kepemimpinan pada zaman Bani Israel. Kita potong panjang.
Bani Israel gara-gara pecah belah, NKRI Negara Kesatuan Rakyat Israel gara-gara pecah belah menjadi kekuatan 12 kekuatan partai politik seperti Pemuda Indonesia 99. Akhirnya dijajah oleh bangsa asing. Sebenarnya yang bikin kita dijajah oleh bangsa manapun karena kita pecah belah, saudara-saudara. Betul nggak? Betul. Bersatulah kita hari ini. Kita ini gampang ditipu dan percayaan sama orang lain. Gampang kemakan hoak, apalagi yang ngomongnya tuh bawa ayat satu biji aja ayatnya udah percaya banget. Ingat cerita kancil sama gajah ini. Kancil kesemplung sumur, gajah lipat. Cil, kowe ngopo ndelek ngono? Kancil itu walaupun kecil pintar. Cah, belum. Langitnya mau ambruk dulu. Mau aku geraknya ini. Wah, gitu. Padahal cuma awannya udah gerak-gerak. Tidak kualifikasi, tidak tabayun, percaya main dengan pengajian dia. Kancil dalam keadaan krisis hidup, pengajian gue. Gajah percaya. Tolong diangkat aku kalau mau ikut. Jangan aku ikut. Ojo, ini khusus buat aku sendiri. Gak boleh. Ustaz tempel gue biar. Ini aja. Gajah. Kalau kamu memang pengen tinggal di sini supaya nggak kena langit yang genteongan itu, ya aku angkat di atas, badanmu kan gede, kancil diangkat, gajahnya nyemplung dia. Gajah, kowe tak kandhani, kena melu aku no dhuwurmu. Gajah, wis eneng dhuwurmu, saiki tak nyolok, aku bisa metu. Gajah tak apusi, jalaran kowe jire, saiki selamat tinggal, nganti ketemu maneh. Jane sing ngobah kae ora liya megane, mangerti yo janjane sing tak apusi kowe. Gajah tinggal kabur. Nah, kancil boleh berjalan sekian tahun, ketemu keong. Keong ini punya semangat kebangsaan dari Sabang sampai Merauke, punya ukhuwah watoniyah. Kancil mentang-mentang sudah kalahkan gajah, dia merasa jago lari. Keong, mau aku cemek ngono dulu. Kapan mau sampai kamu balap sama saya? Keong main WA. Semua keong dari Sabang sampai Merauke dapat postingan. Asal ada panggilan keong, semua bunyi kuk yang paling depan. Mulai kancil lari, keong kuk, tuh, terus dengar. Lari ke keong kuk, dengar. Akhirnya apa? Kancil yang hebat, yang super power dikalahkan oleh persatuan dan kesatuan bangsa keong dari Sabang sampai Merauke. Maka walaupun bangsa Indonesia badannya kecil-kecil, pendek-pendek, hidungnya pesek, nafasnya bengek, bau ketek, asal kompak Sabang sampai Merauke, jangankan cuma bangsa kecil, bangsa manapun pasti akan kita kalahkan, saudara. Semua ayo kita dulu dari Sabang sampai Merauke, jangan ada ikhtilaf di antara kita. Kalau tidak mengerti, bertanya dengan ahlinya. Jangan dibujukin percayaan sama hoak yang dibawa sama si kancil tadi. Pengajian mestinya hoak terus. Tapi tidak heran kita, kenapa zaman kanjeng Nabi Musa, kalau kanjeng Nabi Musa pengajian yang ngaji cuma sedikit, tapi patung anak sapi ngajinya kerja ngaco-ngaco 7.000 jamaah pengajiannya. Umat Israel. Jangan kaget kita. Amor yang dibuat. Bani Israel dijajah oleh Jarut dan Balaam. Wakil rakyat sowan kepada Dewan Syuro. Hanya PWI penting punya Dewan Syuro. Nabi Samuel. Dewan Syuro itu yang setiap saat berkomunikasi dengan Allah.
Tuan Nabi ini NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel, dijajah, dikuasai oleh Jalut dan pasukannya. Terus budi kami ingin punya pemimpin yang baru. Turun SK, Innallaha qad ba'atha lakum qawmin batalika. Hai Bani Israel, Allah telah memutuskan untuk mengangkat Talut menjadi panglima perang kamu, jadi presiden kamu, jadi raja kamu. Protes lagi, emang kerjaan Yahudi protes mulu, demo. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Wahai Kanjeng Nabi Samuel, bagaimana Talut akan diangkat jadi pemimpin kami sedangkan dia bukan turunan pemimpin dan dia tidak punya harta yang banyak. Aku yang turunan pemimpin, seharusnya aku yang dimuliakan seperti para pemimpin kami. Sesuai turunan dong Tuhan. Masanya kan gak ada turunan bener orangnya nih, lagi pula gak punya duit yang cukup. Tapi Allah jawab, Innallaha Sofahu alaikum wazzadahu wassotan fil ilmi wal jismi. Allah tidak ngurusin turunan siapa dia, Allah tidak ngurusin hartanya seperti apa dia, tapi dia dipilih karena apa? Karena fisiknya kuat ditambah ilmunya yang lengkap. Jadi Allah seakan mengatakan seorang yang punya ilmu lebih mulia daripada orang berharta dan turunan yang mulia. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa karena turunannya orang dimuliakan lebih mulia daripada kiai yang 70 orang, maka ini saya tanya ajaran dari mana? Jelas apa Bro? Jelas. Jadi lebih mulia kiai atau andai kata pun benar panjenengan turunannya Kanjeng Nabi, panjenengan benar turun Kanjeng Nabi, tapi panjenengan bodoh mulang ngopo karo wong akeh iku. Tapi walaupun panjenengan anak Jair bin Bakar, turunan petani, turunan tukang ojek dan sebagainya, panjenengan bisa mulang, maka berhak orang haji dengan panjenengan, bukan dengan yang turunannya mulia. Itu Al-Quran. Akhirnya sepakat, bertemulah Talut inspeksi dengan pasukannya. Apa pesannya? Innallaha mubtaliikum bidar. Kamu semua para pejuang, kita akan berangkat berhadapan dengan musuh yang banyak pengalamannya, lengkap senjatanya, kuat fisiknya. Allah uji kalian dengan air sungai. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang minum air sungai, dia bukan pasukanku. Tapi siapa yang konsekuen tidak menikmatinya, dia akan tetap kuat jadi pasukanku. Fasyaribu minhu illa qalilan minhu. Hei pengurus perjuangan, hei pengurus PWI, hei pengurus pada suka, pengurus negara, awas kamu akan digoda dengan air sungai. Jangan kau ambil sebab dia ada yang berhak menerimanya. Mayoritas pejabat malah minum air sungai, korupsi. Apa jadinya? Setelah minum air sungai bertemu dengan musuh-musuhnya, bilang tidak sanggup kami berhadapan dengan Jalut dan pasukannya. Rupanya semakin banyak harta bukan semakin berani. Korupsi bikin orang ketakutan dalam hidupnya. Maka walaupun mereka bebas dari hukuman, dalam hatinya mengatakan aku takut suatu saat akan diambil oleh negara. Dan lagi Waladina durun anahum laqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Tapi ada kelompok kecil jumlahnya tidak banyak, tapi dia tidak ikut korupsi. Tidak sedikit manusia yang jumlahnya kecil tapi dapat mengalahkan yang lebih banyak dengan izin Allah, karena izin Gusti Allah. Akhirnya yang memenangkan peperangan lewat seorang jenderal muda, Daud namanya. Daud ini dilalah setelah merdeka NKRI, diangkat jadi menantunya Jenderal Talut. Tapi antara menantu dengan Jenderal Talut ini ada masalah. Kenapa? Semakin lama-lama Jenderal muda ini semakin tenar mertuanya, cemburu. Akhirnya Jenderal Daud pergi ke luar negeri, dia kan pakar senjata, ahli bikin pandai besi. Setelah mertuanya meninggal dunia, Jenderal Daud diangkat menjadi presiden 2000. Rupanya bapaknya komandan, tapi ada sedikit fiksi dengan anaknya.
dia cemburu karena anaknya maju, tapi pada akhirnya tetap mereka saling memaafkan dan Jenderal Daud tetap naik jadi presiden, tapi tidak ada cerita apakah dia kembali kepada anak mertuanya atau tidak. Hamba yang dimuliakan, saya kira itu saja sambutan malam ini. Ambil pelajaran yang baiknya, yang kurangnya dari saya tidak mau tentang apapun juga. Kenapa? Saya tidak ada urusan dengan nasab orang, karena sudah jelas semuanya. Tapi ketika orang bicara nasab berdasarkan tes DNA dan buku-buku, aku tidak. Aku bicara nasab orang berdasarkan perilaku. Kenapa? Tidak ada ayam yang menggonggong dan tidak ada asin yang lewat. Saya senang ayam pelung. Tahu beli ayam pelung ini harganya sekian, besok bunyi orang tahu ini pasti anaknya si Ani dari suaranya. Saya senang perkutut, orang tahu ini pasti anaknya si Saung dari dunia apa ketak double, tapi kalau suaranya pencak petik, ah itu manuk kerja itu dulu. Jelas sama badan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.